Nah, ini tuh halaman utama ataupun beranda dari aplikasi EasyCash. Di Android sama di iOS kira-kira sama lah ya. Nah, jadi kalau di sini itu kita bisa lihat produk-produknya. Nah, ini produknya itu dibedakan berdasarkan tenor yang ada. Nah, in general tenornya itu mulai dari 30 hari, 60 hari sampai 360 hari. Nah, di sini persenannya itu kalau kita lihat dari yang 30 hari itu 13% itu annually ya. Jadi dihitung per tahunnya dulu. Nah, supaya dapat rata-rata per harinya itu dibagi aja 365, terus habis itu untuk dapat di tenor sekian itu kita dapat penghasilannya berapa, berarti dikali berapa hari gitu. Tapi untuk pendatang baru, khusus untuk pendatang ataupun pendaftar baru, dia itu ada nanti dua produk baru. Yang satu itu produk barunya 30 hari tapi dengan bunga 20%. Sementara yang satu lagi itu adalah tenor 7 hari dengan bunga 18% kalau nggak salah. Nah, dari sini itu sebenarnya kita bisa pastikan apakah aplikasi P2P ini itu terdaftar nggak sih di OJK. Jadi supaya kita lebih yakin nih, kita mau nggak sih pendanaan di sini. Nah, ini itu udah terdaftar di OJK. Sejak kapan terdaftarnya juga disebutkan kok di sini. Terus dia udah memenuhi ataupun mendapatkan sertifikat ISO berapa yang kayak gitu-gitu. Nah, ini untuk keterangannya bisa dibaca sendiri ya. Terus salah satu yang menguntungkan kalau kita melakukan pendanaan di sini itu adalah dana kita itu untuk dana pokok ataupun dana yang kita investasikan ataupun yang kita pinjamkan itu udah diasuransikan gitu. Nah, di sini bisa dibaca juga untuk keterangannya. Terus dari teman-teman kan pas di sini untuk memulainya itu kayak gimana sih? Untuk memulainya pasti dari teman-teman itu harus melakukan pendaftaran dulu. Nah, bagi teman-teman yang mau mendaftar dan akan mendapatkan voucher itu bisa mendaftar melalui link yang udah aku sertakan di deskripsi. Nah, puji Tuhan di sini itu untuk yang mendaftar itu dari linkku sendiri itu sekitar 70 orang. Dan puji Tuhan dari orang-orang yang udah melakukan pendanaan tidak ada keluhan gagal bayar ataupun telat bayar sama sekali. Dan semoga berlanjut terus kayak gitu ya. Tapi tetap bahwasannya P2P itu pada dasarnya udah pasti ada resikonya. Yang namanya investasi pasti ada resiko. Tapi puji Tuhan selama kita menggunakan aplikasi ataupun pendanaan di EasyCash belum ada sih untuk yang namanya gagal ataupun telat bayar. Nah, kalau teman-teman yakin mau daftar bisa klik link di description ya. Terus sekarang kita pasti mau melakukan pendanaan. Kita lihat dulu ke home. Nah, dari sini ini kan produk ataupun berdasarkan tenor ini yang mau kita lakukan. Tapi di sini itu enaknya itu dia sering ada voucher loh. Nah, cara mendapatkan voucher itu kita bisa lihat ke kupon. Nah, di sini tuh kuponnya kalau ada kupon yang kita dapat tuh pasti dia akan ada di sini dan bisa kita gunakan. Nah, sekarang aku ajarin gimana caranya supaya kita dapat kupon. Yang paling pertama itu pasti setelah daftar menggunakan link yang tadi. Terus yang kedua itu bisa dari membership. Nah, di sini tuh kita bisa klik yang membership ini. Nah, membership di sini itu dimulai dari VIP biasa, terus habis itu silver, gold, platinum, dan diamond. Kebetulan aku itu udah ada di platinum. Nah, cara mendapatkannya itu biasanya tiap bulan ini itu pasti kita itu pasti dapat vouchernya. Nah, kita coba yang pertama ya. Ini yang kupon ulang tahun. Kupon ulang tahun ini biasanya kita dapatkan pada saat kita ulang tahun. Dan keterangannya di sini dia itu bisa kita gunakan untuk pendanaan mulai dari 3 juta dan untuk produk ataupun tenor yang dimulai dari 30 hari. Nah, ini ada kupon yang 10 hari, keterangannya juga bisa dibaca. Ada yang kupon
plus 1%. Jadi nanti dari tenor yang kita pilih itu kan ada bunganya berapa persen, terus berarti ditambah 1% dari yang kita dapatkan. Terus ini juga ada kupon member 50.000. Nah, ini keterangannya kapan bisa digunakan juga bisa dilihat. Terus ada yang 150.000, ini untuk yang VIP ya. Nah, kebetulan kan aku belum di VIP jadi belum bisa. Terus ini dapat menikmati layanan RM eksklusif kalau udah di VIP Diamond. Nah, kita coba untuk yang kupon 1% ya. Nah, di sini tuh caranya gampang. Cukup klik gain yang ada di bawah ini. Nah, ini dia langsung successful accrued. Nah, berarti kita itu udah mendapatkan vouchernya di mana? Kayak yang aku bilang di awal, vouchernya itu bisa kita lihat di profile kita, terus di kupon ini. Nah, ini. Nah, di sini ketentuannya juga akan dibuat, misalnya dia itu validnya sampai kapan, dan kita bisa menggunakannya itu ke minimal tenor berapa hari, kayak gitu. Ini kalau kita lihat kan dia 60 hari, 90, 180 sampai 360 hari. Nah, gitu cara mendapatkannya. Terus nanti kita bisa menggunakannya dari halaman ini langsung use, tapi aku biasanya itu dari halaman depan. Terus kita mau lihat ini kan pop up karena kita tadi ngeklaim si kupon itu. Nah, itu bisa di close atau dia akan ke close sendiri. Nah, kalau kita mau melakukan pendanaan, pastinya itu kan kita harus pilih dulu dari tenor ini. Nah, setelah kita pilih itu bisa lend now, terus nanti kita masukin jumlah dananya. Nah, karena di sini kan jumlah danaku itu masih terbatas ya, jadi nggak bisa digunakan karena minimal pendanaan itu kan 1 juta. Jadi ada baiknya kita top up dulu. Cara top up itu gampang kok. Cara top up itu kita berarti masuk dulu ke menu aset. Terus di menu aset ini kita bisa pilih balance-nya. Nah, balance-nya di sini kan cuma 565.000. Berarti kita nggak bisa melakukan pendanaan. Berarti kita bisa top up dulu. Kalau mau top up itu tinggal klik top up. Terus habis itu masukkan jumlah dana yang mau kita top up. Contohnya aku masukin di sini 25 juta ya. 25 juta. Nah, klik aja top up, terus nanti kita dapat virtual account. Nah, virtual account di sini itu BCA, tapi bisa kita lakukan transfer itu dari banyak bank. Kalian cari aja caranya gimana dari bank kalian itu untuk melakukan transfer ke virtual account BCA. Itu biasanya ada kok keterangannya. Ini langsung kita copy aja. Nah, setelah kita copy, baru kita buka aplikasi internet banking atau mobile banking, apapun yang kalian gunakan gitu. Nah, kalau di sini itu kan kita pilih yang pengiriman melalui virtual account. Kita masukin aja kodenya, nomor virtual accountnya, terus lanjutkan. Nanti otomatis jumlah yang harus kita transfer itu akan muncul. Terus lanjutkan, baru masukkan kode yang kita dapatkan dari token, misalnya kalau kita pakai internet banking. Nah, kalau udah sukses kayak gini, kita bisa lihat di aplikasi kita. Ini langsung back aja, terus masuk ke aset. Nah, di sini itu kita bisa lihat jumlahnya udah bertambah kan 25 juta. Tadinya itu cuman 565.000. Nah, berarti sekarang itu kita udah bisa melakukan pendanaan. Nah, cara melakukan pendanaan itu kita pilih contohnya yang 360 hari ya. 360 hari ini kita pilih aja lend. Terus kita lend now. Terus masukin aja dananya. Nah, aku mau gunain semuanya 25 juta 565.419 contohnya. Nah, dia bakalan kasih tahu nanti bunganya itu sekitar 4.916.
Nah ini kalau mau tahu cara penghitungannya ini jumlah uangnya itu kalikan aja ke bunganya. Contohnya di sini 19,5%. Terus kalian setelah kalian kalikan, kalian bagi 365. Setelah kalian bagi 365, baru kalian kalikan ke berapa hari. Nah ini kan 360, berarti 360. Nah nanti kalian akan dapat jumlahnya itu sama kayak gini. Terus di sini kan aku mau pakai kupon. Kalau mau pakai kupon gampang banget, kita langsung pilih aja kuponnya ini. Karena kita kuponnya cuma satu, jadi pilihannya cuma satu. Nanti kalau kita kayak tadi udah redeem banyak kupon atau kita udah punya kupon itu, nanti akan muncul semua di sini dan bisa kita pilih kalau dia memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Nah ini contohnya, terus confirm. Nah kalau kita udah confirm, nanti jumlah dari bunganya itu akan bertambah sesuai dari kupon yang kita gunain. Contohnya aku klik confirm ya. Tadi kan 4.900.000, coba confirm. Nah sekarang dia jadi 5.169.000. Nah berarti ada pertumbuhan ataupun penambahan bunga berdasarkan kupon yang kita gunakan. Terus habis itu kita select the borrowers. Nah di sini itu dia udah memilih peminjam yang ada. Jadi dialokasikan di sini itu per orang itu 1 juta kayak gitu. Nah ini tuh udah otomatis. Nah tapi kita bisa pilih loh orang-orang yang mau kita danai. Biasanya aku itu pakai credit score sebagai parameter siapa aja yang mau aku gunain. Nah kalau udah kayak gini biasanya aku refresh aja banyak-banyak. Nah supaya data barunya itu ada banyak. Nah setelah itu baru aku scroll ke bawah. Nanti yang udah terpilih itu tadi akan aku pilih ulang. Misalnya ini 0,87 untuk kredit skornya oke, nggak masalah. Ini 0,46 aku nggak mau, 0,36 juga aku nggak mau, ini juga enggak. Karena aku biasanya itu minimal 0,72 atau 0,74. Nah ini aku mau yang 0,74 minimal ya. Jadi kalau dia di bawah 0,74 aku nggak akan pilih. Nah ini 0,9 berarti oke. Ini aku nggak mau. Terus ini juga enggak. Nah ini 0,74. Ini 0,72 enggak. 34 enggak. Terus 55 enggak. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Nah ini oke. Ini enggak. Ini enggak. Ini enggak. Ini enggak. Kalian pilih aja dia sampai nanti dia itu ada yang di atas ini. Kalau kalian lihat paling kanan atas itu uncommit amount-nya itu sampai dia itu nanti 0 gitu. Nah ini kita lanjut dulu. Ini enggak. Nah ini dia akan berkurang 1 juta setiap kali kita memilih satu peminjam kayak gitu. Ya kita lanjut aja terus. Nah ini terus ini ini ya, ini juga. Kalian mau bikin standarnya, misalnya kalian pendanaan dari berapa itu terserah ya. Yang penting itu makin dia ke atas, dia biasanya semakin aman. Karena kredit skor dari si calon peminjamnya itu udah otomatis di scoring sama sistem gitu. Jadi kalau kalian lihat di Play Store misalnya kayak calon peminjam itu ada yang nggak mendapatkan pinjaman, atau ada yang dulu punya dapat pinjaman ternyata setelah itu nggak lagi, yaitu karena skornya juga gitu loh.
Jadi di sini itu kita udah lebih dipermudah sebagai pemberi dana supaya dana kita itu tepat sasaran kepada orang yang memang pada akhirnya mampu untuk ngebayar uang yang kita pinjemin. Kita butuh satu lagi. Nah, ini kan udah bisa. Tapi kita bisa pilih lebih loh kalau ada. Nah, kalau kita udah bisa melakukan pendanaan, itu nanti kita akan bisa klik button confirm-nya di sini. Seperti yang teman-teman lihat di layar yang ini, button yang biru. Nah, gitu, ini bisa kita confirm. Terus nanti kita akan diarahkan ke Privy ID untuk melakukan tanda tangan. Nah, di sini dia akan diproses. Nah, setelah diproses ini nanti dia akan memunculkan surat perjanjian kontraknya gitu. Ini kita langsung lakukan penandatanganan aja di sini. Terus di sini tanda tangani. Udah, tanda tangannya nanti masuk. Terus lanjutkan. Terus kita dapat kode OTP. Nanti kode OTP-nya langsung dimasukin aja di sini contoh. Nah, ini tinggal dikonfirmasi. Nah, di sini akan dikasih tahu kalau landingnya udah sukses. Terus ini kita bisa lihat list dari pendanaan kita di sini. Nah, ini contoh list pendanaanku yang di awal-awal kayak gini. Dulu waktu pertama kali awal-awal pendanaan tuh kita bisa interest rate-nya itu 26% loh. Ini tuh 25% plus 1% kupon kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu yang aku jelasin ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan ataupun ada saran bisa kasih cantumin di kolom komentar. Oke, thank you. Dan yang penting konsisten untuk melakukan investasi supaya uang kita nggak berdiam diri tapi bisa menghasilkan juga ke depannya. Bye-bye.